Sudah cukup lama dan seringkali Fadlizon mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Sebagai wakil rakyat, dia memang harus kritik pemerintah sebagai bentuk pengawasan. Tetapi dia juga mengeluarkan kata-kata yang terasa sangat tidak pantas. Apakah dia mungkin berbicara tanpa berpikir sebelumnya? Sehingga berada di luar logika, semua pernyataannya bagi orang yang waras, terutama tentang terorisme. Sepertinya dia tidak peduli bahwa selama ini seluruh anak bangsa telah menderita akibat aksi terorisme yang terjadi sejak bom Bali. Selanjutnya terjadi lagi aksi terorisme bom bunuh diri di banyak tempat sampai keluar Pulau Jawa, baik yang terjadi di Sulawesi maupun Kalimantan sana. Bukan hanya gereja saja yang jadi korban bom ya, masjid di Cirebon dan pos polisi pun mereka bom tanpa terkecuali. Tetapi anehnya, bisa-bisanya Fadlizon mengatakan terorisme itu tidak ada, hanya dibuat-buat saja. Apakah dia tidak berpikir bagaimana perasaan keluarga yang telah jadi korban aksi kebedaban terorisme ketika mendengarkan pernyataannya tersebut? Pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting adalah, sebagai wakil rakyat, dia sebenarnya sedang mewakili suara dari rakyat yang mana? Setelah tragedi bom Bali, dibentuklah Detasemen Khusus 88 oleh Goris Mere. Tujuannya untuk membasmi semua bentuk aksi teror di seluruh tanah air. Masyarakat menjadi sukacita melihat hasil kerja Densus 88 yang gemilang. Melalui berita TV nasional dan berita pers online, ada teroris yang tertangkap akhirnya. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang juga menjadi senang setelah mengetahui ada teroris yang tewas ditembak. Bagi mereka itu akan mengurangi potensi aksi teror yang akan lahir nantinya. Jadi keberadaan Densus 88 telah memberikan rasa aman kepada masyarakat luas. Terima kasih Densus 88. Masyarakat tidak bisa membayangkan apa jadinya kehidupan mereka jika tidak ada Densus 88, karena semua tempat umum bisa saja jadi target serangan bom bunuh diri, dan negara pun bisa porak-poranda oleh berbagai aksi teror lainnya. Sebagai anggota Komisi 3, seharusnya Fadlizon mendukung kerja Densus 88 yang gemilang tersebut, sehingga masyarakat bisa hidup aman kembali. Tetapi sebaliknya, tanpa basa-basi, Fadlizon mengeluarkan pernyataan kontroversi, memberikan saran untuk membubarkan Densus 88. Langsung disambar oleh Kompolnas bahwa itu pola pikir teroris. Petinggi Gerindra yang satu parpol dengan Fadlizon juga mengatakan Fadli terlibat terorisme. Sampai mahasiswa HMI pun ikut bersuara tegas. Hanya teroris radikal yang minta Densus 88 bubar. Melihat banyaknya pihak yang kritik Fadli, bahkan mencurigainya terlibat terorisme, melahirkan tanda tanya besar lainnya lagi. Sebenarnya Fadli sedang perjuangkan aspirasi rakyat yang mana? Kontroversi pernyataan Fadlizon masih belum berakhir dan belum cukup sampai di situ, karena dia masih mengeluarkan perkataan terbaru yang lebih tidak masuk akal lagi. Ketika dia mengatakan mencurigai negara yang membiayai semua aksi terorisme tersebut. Itu pernyataan yang tidak masuk akal dan semakin tidak masuk akal lagi karena dia berada dalam parpol koalisi pemerintahan yang seharusnya mendukung pemerintah. Kenyataannya, negara justru yang dirugikan dengan kehadiran teroris, karena teroris ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, membunuh orang yang tak bersalah. Akhirnya pemerintah juga yang harus mengeluarkan dana untuk korban terorisme dan perbaikan ruang publik yang terlanjur rusak oleh aksi teror. Semuanya itu menggunakan pajak yang berasal dari rakyat juga. Kemudian negara juga membentuk Densus 88 untuk menumpas terorisme. Semuanya itu memakan biaya besar. Menjadi semakin tidak masuk akal lagi ketika Fadli mengaku dasar kecurigaannya tersebut hanya karena membaca sebuah buku dan bukan karena data valid. Lahir pertanyaan baru lagi sebagai wakil rakyat, apa yang sudah Fadli lakukan untuk rakyat yang telah membayar gajinya selama ini? Ada sebuah kejadian terakhir yang bisa saja akan mengubah nasib Fadlizon nantinya. Ketika seorang tersangka teroris, bukan terduga teroris, tetapi sudah tersangka teroris, Dr. Sunardi akhirnya harus ditembak mati oleh Densus 88
karena aksi penyelamatannya telah mengancam nyawa petugas dan masyarakat lainnya. Petugas memang harus bertindak tegas dalam keadaan ekstrim seperti itu sebelum masyarakat menjadi korban lagi. Dalam penelusuran selanjutnya terungkap bahwa selama ini tersangka teroris Dr. Sunardi telah merekrut teroris dan mengumpulkan dana untuk membiayai teroris ke Suriah melalui Yayasan Hilal Ahmar Society Indonesia atau yang disingkat HASI. Kemudian terungkap lagi jejak digital Fadlizon yang pernah memberikan dana ke yayasan tersebut atau bisa juga disebut sebagai terduga pendana sebesar $20.000 Amerika. Orang yang menerima dana bantuan langsung dari Fadli itu pun baru-baru ini akhirnya tertangkap di Densus 88 sebagai tersangka teroris. Tetapi Fadli sangkali dengan membantah bahwa itu bukan uang pribadinya tetapi uang masyarakat. Paling tidak dia mengetahui siapa-siapa saja yang ikut memberikan dana sehingga bisa diduga sebagai pendana terorisme juga. Dugaan semakin kuat lagi bahwa Fadli terlibat pendanaan terorisme setelah dia membela tersangka teroris Dr. Sunardi dengan mengatakan kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Anehnya, dia tidak peduli ya dengan perasaan keluarga yang telah jadi korban terorisme selama ini. Perlu diketahui bahwa Yayasan HASI telah ditetapkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai organisasi terlarang sejak 2015 lalu. Sebagai wakil rakyat, seharusnya Fadli mengetahui hal itu. Tetapi apapun alasannya, tetap saja si Fadlizon berpotensi menjadi tersangka pendana teroris. Sebab Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme telah mengaturnya. Saya bacakan kutipannya ya. Bab 1 Pasal 1. Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan garis miring atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Bab 3 Pasal 4 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin pemberian uang tersebut bukan berasal dari uang pribadi Fadlizon, tetapi karena dia menjadi orang yang memberikannya kepada organisasi terlarang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dia berpotensi menjadi tersangka. Saya berharap Prabowo dan seluruh petinggi Gerindra harus berani bersikap tegas terhadap si Fadli supaya ada efek jerah. Dan paling tidak, para teroris tidak merasa memiliki wakil di Senayan sana. Jika tidak ada tindakan tegas, maka bisa saja masyarakat mulai mencurigai Gerindra sedang main dua kaki menjaga asa menjelang 2024 nanti untuk mengulangi pilpres waktu lalu yang memanfaatkan golongan garis keras. Jika dugaan ini benar terjadi, maka nasib kalian akan tenggelam pada 2024 nanti. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.